Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar sahabat tani dulur Mocal Macul? Semoga senantiasa sehat. Berjumpa kembali di channel Mocal Macul, channel yang menemani Anda dalam bertani. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis tis-tis. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sobat Tani di seluruh Indonesia. Pembahasan kita kali ini adalah tentang varietas padi yang saya tanam di musim tanam yang lalu. Varietas padi yang saya tanam ini bukanlah varietas padi yang baru diluncurkan, tetapi real bisa mencapai hasil panen 10 ton per hektar. Saya tidak berbohong, ini nyata di lapangan, bukan sekedar potensi ya. Varietas apakah itu? Mari kita simak. Jangan di-skip-skip. Simak terus channel ini sambil ngopi di teras rumah Anda. Indonesia sebagai negara agraris menjadikan padi sebagai komoditas utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, tantangan dalam produktivitas seringkali menjadi kendala bagi para petani. Kini, dengan inovasi varietas padi unggul, hasil panen bisa mencapai 10 ton per hektar. Sebuah pencapaian luar biasa bagi sektor pertanian. Bagaimana dengan hasil panen rekan-rekan? Yuk absen di kolom komentar. Berapa hasil pencapaian panen padi milik sobat semua? Tulis hasil panen, luasan lahan, serta varietas apa yang digunakan. Saya tunggu komentarnya, agar teman-teman yang lain bisa termotivasi. Saya pun juga mengetahuinya. Sobat semua, kehadiran varietas padi unggul ini memberikan harapan baru bagi petani Indonesia. Dengan meningkatnya hasil panen, pendapatan petani pun semakin baik, serta ketahanan pangan nasional semakin kuat. Dengan inovasi dan penerapan teknologi pertanian yang tepat, masa depan pertanian Indonesia semakin cerah. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa varietas selama beberapa tahun terakhir ini yang potensinya tinggi-tinggi seperti varietas Inpari 49, Inpari 50, Inpari 47, Inpari 45, varietas mantap, dan lain-lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Berbagai varietas ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi lingkungan Anda. Tentunya tidak semua varietas akan sama jika ditanam di sawah Anda, karena pastinya ada yang paling cocok dan toleran jika ditanam di sawah Anda. Ada juga yang tidak cocok ditanam di sawah Anda. Kita bisa bijak dalam memilih varietas di sawah kita. Sahabat semua, apakah kita boleh mencampur varietas untuk mendapatkan komparasi dari kedua varietas? Tentunya sebagai petani itu boleh-boleh saja, karena kita bukanlah seorang penangkar benih. Lain halnya kalau kita penangkar benih, maka tidak boleh benih yang kita panen dan kita jual itu tidak murni satu varietas. Sebagai contoh, misalkan varietas Inpari 32 memiliki kelemahan di batang yang mudah roboh. Akhirnya kita campur dengan varietas lain, misalkan Inpari 16 yang tahan roboh. Boleh-boleh saja kita mencampur varietas keduanya dengan harapan tonasenya bagus dan anti roboh. Apakah Anda pernah melakukannya? Sobat tani semuanya,
Dalam hal ini, pemilik channel Mocal Macun juga seorang petani. Sama seperti sobat semuanya, saya pernah melakukan komparasi dua varietas, yakni varietas mantap dan varietas membramo. Varietas ini bukanlah varietas baru, tetapi varietas lama. Terutama varietas membramo yang zaman orang tua saya varietas ini sudah ada. Tetapi sampai saat ini masih menjadi idola bagi petani. Di tengah gempuran varietas-varietas baru yang lain. Bagaimana Sobat Tani? Apakah Anda tertarik dengan varietas oplosan ini? Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Karena subscribe itu gratis tis-tis. Saya menanam padi ini di musim tanam kemarin. Dengan varietas oplosan ini, saya mendapatkan performa dari dua varietas yang saya oplos ini. Varietas mantap unggul di tonase. Sedangkan varietas membramo unggul di kuantitas. Sehingga diharapkan dengan menanam varietas ini, bisa mendapatkan bulir padi yang banyak serta berbobot. Pembahasan lebih lanjut tentang oplosan kedua varietas ini bisa disimak di video saya yang lain, yang saya cantumkan di pojok bagian atas video ini. Silahkan diklik. Sobat Tani, secara penampilan padi ini memang anakannya sedikit dibanding Inpari 32. Satu rumpun hanya berkisar 15 anakan yang produktif. Tetapi mulai dari padi ini panjang-panjang bisa full sampai pangkal. Saat mau dipanen, padi ini mau saya jual borong. Dibeli masih kondisi hijau di lahan. Tetapi pembeli hanya berkomentar padinya jarang-jarang dan tidak tertarik membelinya. Pembeli lebih tertarik dengan padi saya yang lain, yakni Inpari 49 yang anakannya banyak dan vigornya rapat. Tetapi setelah dipanen, benar-benar mengejutkan membuat saya tidak percaya. Ternyata varietas oplosan ini lebih unggul bisa mendapatkan 10 ton per hektar. Wow! Sedangkan varietas Inpari 49 mendapatkan 9 ton per hektar. Luar biasa bukan? Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Saya pun berniat akan mencobanya di musim selanjutnya. Bagi teman-teman yang sudah tanam varietas oplosan apapun jenisnya, silahkan bisa komen di kolom komentar. Kita bisa berbagi. Atau bagi teman-teman yang request oplosan varietas untuk saya tanam dan atau saya bahas, silahkan juga bisa komentar. Sobat Tani, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.